Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin sahabat wa tabi'in wa awliya wa syuhada wa shalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila jami'i arwahil qubur minal mu'minina minatal muslimin wal muslimat syarqil ardil maghribiyah barri wa bakhriya khususan ila arwahi abaina ummahatina wa jaddatina wa jaddatina masyayikhina wa satidina khususan ila jami' arwahi muassasin mahadwat wa khidashim ila arwahi kehajukan syakur ke murzuki penyangaman wa ila ruhi Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa ila ruhi Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani syai'ul lillailana walamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Nashaikhul Ibad. Kemarin kita terakhir membahas Al-Maqalatus Sabi'ah wal Ishrun, makalah nomor 27. Bismillahirrahmanirrahim. Warawalan riwayatno sapa Imam Ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul tarkud dunya utawi ninggalno dunya iku amarru luwih pait minas sabri saking sabar wa asyaddu lan luwih banget min habmis suyufi saking tebasan pedang fi sabilillahi ing dalem dalane Allah wala yatrukuha lan ora ninggalno ha ing dunya sapa ahadun wong siji illa kejaba a'tahu maringi hu ing ahad sapa Allah mithlama ing sepadane barang yukti maringi sapa Allah asyuhadaa ing pira-pira wong kang mati syahid wa tarkuha lan utawi ninggalno dunya iku qillatul akli setitik mangane wasyab'i lan warke wa bughdus sanai lan benci pujian minan nasi saking menungso fa innahu mongko sak temene ninggalno dunya iku man wong ahabba kang seneng sapa man asana ing pujian minan nasi saking manusa iku ahabba luweh seneng sapa man adunya ing dunya
wa na'imaha lan ing nikmate dunya. Waman lan utawi sapane wong iku sarrohu gawe seneng hu ing man sapa apa anaimu kenikmatan kulan naimi kelawan saben-saben kenikmatan fal yada mongko supaya ninggalno sapa wong adunya ing dunya wasana alan ing pujian minan nasi sangking menungso. Selanjutnya hadis riwayat Ad-Dailami, Imam Dailami, annahu sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda tarkud dunya amarru minas sabri, meninggalkan kenikmatan dunia amarru minas sabri itu lebih pahit daripada sabar. Wa asyaddu min khatmis suyufi fi sabilillahi, dan lebih berat daripada tebasan pedang di jalan Allah. Yang pertama, meninggalkan kenikmatan duniawi itu lebih pahit daripada sabar. Nah, ini menandakan bahwa godaan nikmat dunia sangatlah besar, sangatlah berat. Ya. Godaan dunia sangatlah bermacam-macam. Yang kita kenal, sering kita kenal dengan 3A, ya, 3A, harta, tahta, wanita. Ya, godaan harta, ya, sangat berat. Siapapun orangnya, kadang-kadang orangnya idealis, orangnya sangat berpegang teguh pada prinsip, terkadang masih sulit jika diiming-imingi dengan harta. Ya, siapapun, kadang iman goyah dengan harta, kadang agama pun bisa dijual dengan harta. Makanya itu meninggalkan dunia lebih pahit daripada menjaga kesabaran. Yang kedua, tahta atau jabatan. Sama, godaan ini sangatlah berat. Banyak, ya, orang-orang yang terlibat korupsi atau pidana demi harta, demi tahta atau demi jabatan. Banyak yang ingin meraih tahta atau jabatan, dia rela membayar berapapun, dia rela mengorbankan apapun yang ia miliki, karena ia sudah terobsesi dengan harta atau tahta. Dan ini semua adalah godaan-godaan kita di dunia. Yang ketiga adalah godaan wanita. Ya, banyak juga kita temui, ya, para tokoh yang terkena skandal karena kasus dengan wanita. Dan ini adalah sebagian kecil daripada godaan dunia. Wa syaddu min hatmis suyufi fi sabilillah. Godaan-godaan itu akan terus selama kita hidup di dunia. Godaan-godaan dunia akan terus menghampiri kita. Tergantung kita kuat atau tidak melawan godaan-godaan tersebut. Selama nyawa kita di badan kita, maka godaan-godaan dunia akan terus
menghampiri kita. Yatrukuha la yatrukuha ahadun illa ta'allahu mithla ma yu'ti syuhada. Barang siapa yang bisa melawan godaan-godaan tersebut atau bisa meninggalkan godaan-godaan tersebut, maka Allah akan memberi dia pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada para syuhada. Para syuhada adalah para orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati berjuang di medan perang membela Islam. Lah, inilah janji Allah melalui Rasulullah bahwa orang-orang yang bisa meninggalkan godaan dunia, maka Allah akan memberinya pahala sebagaimana para syuhada. Wa tarkuha qillatul aqli wasyab'i. Dan termasuk ciri atau termasuk tanda atau ciri orang-orang yang bisa meninggalkan nikmat dunia adalah qillatul aqli wasyab'i, yaitu sedikit makan dan kenyang. Sedikit kenyang atau sedikit makan, ya, itu termasuk ciri-ciri orang yang berusaha untuk meninggalkan nikmat dunia. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasul bahwa kita kalau makan, perut kita ini dibagi menjadi 3, ya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Jadi lebih baik jika kalau kita makan sebagaimana anjuran Rasul, berhenti sebelum kenyang, karena perut kita harus dibagi menjadi 3 tersebut dan tidak boleh terlalu kenyang atau penuh. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air atau minum, dan sepertiga untuk udara. Selanjutnya, ciri orang-orang yang meninggalkan nikmat dunia, yaitu bughdus tsana'i minan nas, yaitu membenci pujian orang. Ya, kita tidak perlu terpengaruh apa yang kita lakukan di hadapan manusia, apakah akan mendapat pujian atau mendapat celaan, kita tidak peduli. Yang penting kita yakini perbuatan kita adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita yakini bahwa perbuatan kita benar, sesuai anjuran atau perintah Allah dan Rasulnya. Tidak peduli apakah orang lain memuji kita, apakah orang lain mencela kita. Dan tentu jika kita berbuat sesuatu kebaikan tetapi kita masih ingin dipuji orang, kita masih ingin dilihat orang atau ingin didengar orang kebaikan kita, tentu ini adalah salah satu ciri perbuatan riya atau pamer. Ya, sebagaimana pendapat para ulama bahwa riya adalah termasuk syirik kecil. Ya, riya termasuk syirik kecil. Karena apa? Kita berbuat sesuatu, kita berbuat amal baik, amal soleh, tetapi niat kita bukan lillahi ta'ala. Niat kita untuk dilihat orang, niat kita untuk dipuji orang, niat kita untuk diketahui orang. Nah, ini adalah termasuk syirik kecil.
karena kita menganggap ada orang lain atau ada zat lain selain Allah demi kepentingan kita atau demi amal baik yang kita lakukan. Jadi bukan ikhlas atau murni lillahi ta'ala. Ya, sebagaimana kata Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kita kenal dengan Gus Dur pernah berkata bahwa orang-orang yang berbuat baik ketika dia ingin dipuji orang, atau dalam kalimat lain, seorang mukmin yang berbuat baik tetapi dia terpengaruh dengan pendapat orang, dia terpengaruh dengan pujian orang atau celaan orang, itu masih mukmin atau orang mukmin amatiran, begitu katanya. Orang mukmin amatiran alias orang mukmin yang masih awal, masih belajar. Karena apa? Segala perbuatannya, segala amal baiknya masih bertujuan untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, atau ingin mendapat pujian dari orang. Selanjutnya, man ahabba thana minan nasi ahabba dunya wa na'imaha. Barang siapa yang suka atau senang dipuji orang, maka ini salah satu ciri orang yang masih senang dengan kenikmatan dunia. Ya, salah satu cirinya dia suka dipuji. Dengan amal baiknya dia suka dilihat, dipuji, dibangga-banggakan. Berarti dia masih senang dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa man sarrun na'im kullu na'im falyada'i dunya wa thana minan nas. Dan barang siapa yang ingin menikmati kenikmatan akhirat atau ingin ridha Allah, falyada'i dunya wa thana minan nas, hendaklah ia meninggalkan godaan-godaan dunia dan pujian dari sesama manusia. Artinya segala perbuatan baik kita, ya, segala amal soleh yang kita perbuat, jangan sampai terpengaruh dengan sikap orang. Karena kalau kita memikirkan apa kata orang, tentu tidak akan ada habisnya. Apa kata orang, tentu kita tidak akan ada benarnya. Kita berbuat benar diomong oleh orang, apalagi salah tetap diomong oleh orang lain. Kita nggak ada habisnya diomong. Oleh sebab itu, kita hendaklah punya prinsip bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu adalah benar, dan niat kita adalah untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita tentang hal ini, ya, dikisahkan bahwa ada seorang bapak dan anak yang mengadakan perjalanan, yang mengadakan atau melaksanakan suatu perjalanan. Bapak dan anak ini membawa seekor keledai. Ya, bapak dan anak ini membawa seekor keledai. Yang pertama, si bapak dan anak ini melihat si keledai kelihatan kurus, gak kuat. Maka si bapak dan anak memutuskan untuk menuntun keledai dan tidak menaiki keledai. Ya, mereka berjalan
melewati beberapa daerah, ada orang-orang yang mengatakan, dasar orang bodoh, punya keledai nggak dinaiki, rela berjalan jauh-jauh, capek-capek, keledai hanya dituntun saja. Dasar orang bodoh. Ya, si bapak dan anak ini pun merasa tersinggung dengan ucapan orang-orang itu. Akhirnya memutuskan si anaklah yang naik keledai. Ya, si bapak jalan kaki. Ya, si anak naik keledai, si bapak jalan kaki, terus akhirnya berjalan terus, akhirnya dilihat oleh sebagian orang. Lagi-lagi dikatakan, dasar anak kurang ajar, naik keledai sendirian, gak ngajak bapaknya. Kasihan bapaknya jalan kaki. Akhirnya terpengaruh juga si bapak dan anak dengan omongan orang. Akhirnya dicoba gantian. Si bapak pun naik keledai dan si anak jalan kaki. Ya, terus mereka berjalan lagi. Dan yang ketiga kalinya juga ada orang yang masih komentar. Ya, dasar si bapak gak sayang sama anaknya, kasihan anak jalan kaki, bapak gak tahu diri. Akhirnya si bapak pun terpengaruh dengan omongan orang-orang itu. Dan yang terakhir kali, akhirnya mereka putuskan untuk sama-sama naik keledai. Si bapak dan anak sama-sama naik keledai, berjalan lagi. Akhirnya dilihat orang lagi, dan orang-orang itu berkomentar lagi, dasar bodoh, nggak tahu diri, kasihan keledai capek ngangkut 2 orang, dasar orang-orang bodoh. Lah, dari situlah, dari kisah itu bisa kita gambarkan bahwa apapun yang kita kerjakan kadang-kadang tidak dianggap baik oleh orang. Kadang-kadang kita anggap baik, tetapi orang lain pun tidak menganggap baik. Ya, itulah kehidupan dunia, itulah kehidupan kita di masyarakat. Kadang-kadang niat baik kita, tetapi belum tentu diterima baik oleh orang lain. Ya, bahwa ada syair mengatakan bahwa mata yang penuh dengan cinta akan membenarkan siap apapun yang ia perbuat, sedangkan mata yang penuh dengan kebencian akan menyalahkan apapun yang mereka kerjakan. Jadi subjektivitas sangat mempengaruhi di sini. Ya, tergantung orang yang melihat. Orang yang melihat kita, mereka senang dengan kita. Terkadang kita salah pun mereka benarkan. Dan sebaliknya, orang-orang yang membenci kita, melihat kita berbuat sebaik apapun, kadang mereka salahkan. Itulah kehidupan dunia yang terkadang tidak bisa semuanya kita harus ikuti, semuanya kita harus penuhi, karena mereka semua punya keinginan masing-masing. Kita punya keinginan, mereka punya keinginan, semuanya punya keinginan masing-masing. Dan apa yang terpenting? Yang terpenting kita yakini, kita punya prinsip bahwa yang kita lakukan adalah benar, dan kita
niati untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya warawalan ngriwayatno sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, annahu sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul, man utawi sapane wong iku kanat ono apa niyatuhu niyate man iku al akhirata akhirat, jamaah ngumpulno sapa Allah syamlahu ing urusane wong, wa ja'ala lan dadekno sapa Allah ghinahu ing sogene wong fi qalbihi ing dalem atine wong, wa atatsu lan nekani hu ing man apa ad-dunya dunya raghimatan hale maksa, wa mangkanat wa man lan utawi sapane wong iku kanat ono apa niyatuhu niyate man iku ad-dunya dunya, farraqa mongko misah asapa Allah alaihi ing atase man amrohu ing urusane man, wa ja'ala lan dadekno sapa Allah faqrahu ing fakire man baina ainaihi ing dalem antarane mripat lorone man, walam yaktihi lan ora nekanihi ing man minat dunya saking dunya apa illama kejaba barang kutiba kang ditulis apa malahu keduwe man. Baik, hadis selanjutnya warawa Ibnu Majah, direwatkan oleh sahabat Ibnu Majah, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man kanat niyatuhul akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tatsud dunya raghimatan. Barang siapa yang niatnya adalah akhirat, maka Allah akan urus segala urusannya. Ya, niat kita jika untuk akhirat, maka urusan kita semua akan diatur oleh Allah. Jika niat kita lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala, maka Allah yang mengatur urusan kita. Kita tinggal yakini saja bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan orang-orang tersebut orang-orang yang berbuat ikhlas lillahi ta'ala, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, maka Allah akan membuat hatinya kaya. Allah akan membuat kekayaan dalam hatinya. Dan ini yang sulit kita dapat, karena kekayaan yang sebenarnya bukanlah kekayaan harta. Kekayaan yang sebenarnya bukan uang, bukan harta, bukan tanah, bukan jabatan dan sebagainya. Tetapi kekayaan yang sebenarnya
adalah kekayaan hati. Al-ghina fil qalbi, yaitu kekayaan dalam hati. Orang-orang yang hatinya kaya akan merasa qanaah, akan selalu merasa cukup apapun kondisinya dan dimanapun ia berada. Ia akan selalu merasa qanaah, yaitu merasa cukup. Apapun yang ia miliki cukup, apapun kondisinya, ia merasa cukup dan bersyukur. Inilah yang membawa ketenangan dalam hati. Karena harta atau uang atau harta benda dan jabatan tidak menjamin ketenangan dalam hati seseorang. Kadangkala orang yang banyak harta justru hatinya tidak tenang. Orang yang obsesi dengan jabatan justru hatinya tidak tenang. Ya, karena apa? Ketenangan hanya dalam hati. Seandainya kebahagiaan dan ketenangan itu tergantung pada harta, maka sungguh menderita orang-orang yang tidak punya harta. Dan seandainya ketenangan dan kebahagiaan itu didapat dengan jabatan atau pangkat, tentu sangat bersedih orang-orang yang tidak mempunyai pangkat atau jabatan. Tetapi hal itu semuanya salah. Ternyata kebahagiaan dan ketenangan hanya didapat dengan ketenangan hati. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan dalam hati. Selama kita pandai bersyukur, selama kita pandai qanaah, maka insya Allah kita akan mendapat ketenangan dan kebahagiaan dalam hati. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa man kanat niyatuhu dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqru baina ainaihi. Barang siapa yang niatnya selalu dunia, niatnya selalu kenikmatan dunia, dia berbuat baik niatnya hanya untuk mendapat pujian orang atau mendapat kebanggaan dari orang atau mendapat perhatian dari orang, farraqallahu bain faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran di dalam dirinya. Seolah-olah ia tidak diliputi oleh rasa tenang. Ia selalu merasa kurang dan kurang. Ia berambisi untuk mempunyai ini dan itu. Ia berambisi untuk mempunyai jabatan ini dan itu, untuk meraih pangkat ini dan itu. Tetapi semuanya tidak menjadikannya tenang. Semuanya tidak menjadikannya bahagia. Tetapi sebaliknya, semua itu menjadikannya susah dan gelisah. Pangkat dan jabatan dunia tidak menjamin dia bahagia, tidak menjamin hatinya tenang. Justru ia sibuk memikirkan dunianya, ia sibuk memikirkan hartanya, ia sibuk memikirkan pangkatnya dan jabatannya. Dan ini menjadikan hatinya tidak tenang. Wa man sarrun na'imu kullan na'im falyada'i dunya wal wathana minan nas. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan yang sebenarnya, dan barang siapa yang ingin dengan kesenangan yang sebenarnya, maka falyada'i dunya wathana minan nas. Dan hendaklah ia tinggalkan godaan-godaan dunia dan pujian dari sesama manusia. Harusnya kita bangga dengan pujian Allah. Kita bangga jika kita mendapat ridha Allah, atau kita bangga dengan amal baik yang kita lakukan hanya karena Allah, dan bukan sebaliknya. Kita bukan bangga, kita tidak boleh bangga dengan pujian orang. Kita tidak boleh bangga dengan nikmat-nikmat dunia, karena hal itu hanyalah sementara.
walal akhiratu khairu wa abqa, dan sesungguhnya akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Kita di dunia tidak lama, kita tidak tahu berapa lama kita di dunia, berapa tahun kita di dunia, kita juga tidak tahu berapa umur kita di dunia. Ibarat kita adalah seorang musafir yang mampir saja, seorang yang bepergian yang hanya mampir untuk minum saja, hanya sebentar, dan kita tidak tahu ajal kita kapan akan datang. Maka dari itu, walal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi juga wala tansa nasibaka minad dunya, juga kita tidak sepenuhnya meninggalkan urusan dunia. Ya, karena ada batasan. Jangan sampai, yang tidak boleh, jangan sampai dunia itu membuat kita lalai dengan akhirat. Tapi selama dunia itu untuk bekal atau mencari kebaikan atau berbuat amal soleh demi bekal ke akhirat, maka hal itu diperbolehkan. Kita berbuat baik sebanyak-banyak di dunia, kita menjadi kaya untuk beramal soleh atau bersedekah di dunia untuk bekal kita di akhirat. Hal ini sangatlah dianjurkan. Ya, yang penting dunia kita yakini hanyalah sementara atau hanya lewat saja. Dunia adalah ladang kita untuk bekal kita menuju akhirat. Baik, selanjutnya wal maqalatu tsaminatu wal isyruna. Al maqalatu utai makalah atsaminatu wal isyruna kang nomor 28 an Abi Bakrin saking Abu Bakar Dulaf ibni Jahdar, Dulaf bin Juhdar, saking Abu Bakar Dulaf bin Juhdar Asyibli, ya, saking Abu Bakar Asyibli rahimallahu ta'ala. Ini nama seorang wali atau tokoh sufi bernama Abu Bakar Asyibli, ya, tokoh sufi tasawuf bernama Abu Bakar Asyibli. Baghdad ing dalem kota Baghdad. Wa huwa lan utawi Abu Bakar Asyibli iku min udhama'il arifina, saking golongane penggede-penggedene al-arifina, wong kang makrifat billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala. Qala ngucap sapa Syekh Abu Bakar Asyibli fi munajatihi ing dalem munajate Syekh Abu Bakar Asyibli, ilahi duh pangeran ingsun, ini sak temene ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun an ahaba ing yen to maringi sapa ingsun laka maring panjenengan jami'a hasanati ing sekabehane kebagusane ingsun ma'a fakri sertane kefakirane ingsun. Ai tegese ikhtiyaji butuhe ingsun lil hasanati maring kebagusan-kebagusan, wa dha'fi lan apese ingsun, ai tegese ajzi apese ingsun an iktsaril ibadati saking ngakeh-ngakehi pira-pira ibadah. Fa kaifa mongko iku kepiye la tuhibbu ora demen sapa panjenengan
sayyidi wahai tuan ingsun, bihadfi harfin nidai kelawan buang huruf nida. Antahabali antahabayen to maringi sapa panjenengan li maring ingsun, ai tegese tasmahu ngizini sapa panjenengan li ing ingsun jami'a sayyiati ing sekabyane elek pira-pira dosane ingsun, ma'ahinaka sertane sugene panjenengan maulaya hai tuan ingsun, hai pangeran ingsun, ani sangking ingsun, ai tegese adabi siksane ingsun. Fa inna sayyati mongko sak temene pira-pira dosane ingsun iku la tadurruka ora bahayani apa sayyati ka ing panjenengan, wa hasanati lan utal pira-pira kebagusane ingsun iku la tanfauka orang gawe manfaat apa hasanati ka ing panjenengan. Baik, ini adalah doa atau munajat dari Syekh Abu Bakar Asyibli, ya, salah satu tokoh sufi dari Baghdad, Junaid Al-Baghdadi, seorang waliullah, tokoh sufi. Dalam munajatnya Syekh Abu Bakar Asyibli mengatakan, Ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati, wahai Tuhanku, wahai Allah, inni uhibbu sesungguhnya aku suka an ahabalaka, aku ingin atau aku suka mempersembahkan kepadamu jami'a hasanati semua kebaikanku, ma'a fakri wa du'fi beserta kefakiranku dan kelemahanku. Ya, salah satu adab daripada berdoa yaitu bersifat khudu' tadarru' atau merendahkan diri di hadapan Allah. Salah satu adab atau tata krama berdoa kita dengan cara tadarru' atau merendahkan diri di hadapan Allah. Selanjutnya, fa kaifa la tuhibbu sayyidi antahabali jami'a sayyiati ma ghinaki maulaya anni. Dan bagaimana engkau ya Allah tidak memberiku semua dosa-dosaku beserta kekayaanmu, wahai Tuhanku. Ya, si Syekh Abu Bakar ingin mempersembahkan semua kebaikannya kepada Allah beserta kefakirannya dan kelemahannya. Di balik itu, Syekh Abu Bakar meminta kepada Allah untuk memberi Allah memberikannya dosa-dosanya beserta kekayaan Allah. Nah, ini adalah juga salah satu kalimat merendahkan diri di hadapan Allah. Ia mengakui sungguh banyak dosa-dosa yang ia lakukan, dan sebaliknya sungguh sedikit kebaikan-kebaikan
kebaikan yang ia lakukan. Ini sungguh sikap merendahkan diri di hadapan Allah ketika berdoa. Fa inna sayyiati la tadurruka wa hasanati la tanfauka. Sesungguhnya dosa-dosaku tidak akan membuatmu rugi, sedangkan kebaikanku atau pahalaku tidak akan membuatmu bermanfaat atau untung. Ya, artinya sedikit atau banyak kita beribadah itu sama sekali tidak berpengaruh kepada Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun pahala kita, itu semua tidak akan berpengaruh sedikit pun kepada Allah. Allah tetap maha agung, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha perkasa. Dan semua itu atau amal kita tidak akan berpengaruh sedikit pun dengan kekuasaan Allah. Dosa-dosa kita tidak akan membuat Allah rugi, pahala-pahala kita tidak akan membuat Allah untung. Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha perkasa, dan Allah tetap maha kuat dan abadi. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dia akan asal syaratul mustaqim syaratul ladzina ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.